Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. On this lovely day, we are going to continue our English class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan kelas bahasa Inggris kita. Tapi sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe this video. Oke, jadi untuk hari ini we are going to discuss about neither. Jadi ini adalah materi kita untuk hari ini. Bagaimana menggunakannya dan seperti apa itu, langsung saja kita mulai. Oke, jadi ini adalah materi kita untuk hari ini, yaitu tentang neither. Kalau anandaku masih mengingat materi kita 2 minggu lalu, yaitu both and. Terus either dan or. Nah, sama halnya dengan both and, either dan or, neither pun penggunaannya tidak bisa dipisahkan dengan kata nor. Oke, jadi neither pasangannya adalah nor. Dua kata ini selalu saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Sama halnya dengan kata both dan and, lalu dengan kata either dan or yang menjadi materi kita 2 minggu lalu. Nah, untuk neither pun seperti itu. Dia tidak bisa dipisahkan. Jadi neither dan nor selalu bersama. Nah, neither dan nor ini kapan digunakan? Kalau both dan and digunakan to join two positive ideas. Kalau misalnya both dan and itu digunakan untuk menggabungkan dua ide atau dua kalimat atau dua pernyataan yang positif, neither adalah kebalikan dari both dan and. Neither dan nor digunakan untuk menggabungkan dua ide, dua kalimat, dua pernyataan yang bermakna negatif. Nah, yang bermakna negatif ini kan identik atau ciri khasnya adalah penggunaan kata not yang bermakna bukan. Langsung saja kita lihat di contohnya. Contoh yang pertama, I don't like boots, I don't like sneakers. Nah, ini adalah dua kalimat negatif. Nah, seperti yang Miss sudah jelaskan tadi, bahwa penggunaan neither dan nor digunakan untuk menggabungkan dua ide, dua kalimat, atau dua pernyataan negatif. Nah, ini kan ada kata don't-nya, berarti ini adalah kalimat negatif atau pernyataan yang negatif. Kita akan menghubungkan dua kalimat tersebut menjadi I like neither boots nor sneakers. Seperti yang Miss sudah jelaskan tadi bahwa neither selalu berhubungan dengan nor. Tidak bisa dipisahkan. I like neither boots nor sneakers. Oke, jadi mungkin anandaku bertanya, kenapa Miss di sini like bukan don't like? Nah, kenapa di sini bukan don't like? Karena neither di sini dan nor di sini dia sudah bermakna negatif. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kata don't. Oke, jadi langsung saja. Kita tidak perlu lagi menggunakan di sini, menuliskan lagi yang bermakna negatifnya atau kata don't dan doesn't-nya. Kita langsung saja menuliskan kata selanjutnya. Jadi contohnya di sini, I don't like boots, I don't like sneakers. Nah, ketika kita menggabungkan dua kalimat tersebut, we don't have to write the don't. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan kata don't-nya, tapi langsung saja ke kata like-nya. Jadi I like neither boots nor sneakers. Oke? Kita lanjut ke contoh yang kedua. You don't bring boots. You don't bring sneakers. Jadi kamu tidak membawa boots, kamu juga tidak membawa sneakers. Nah, we are going to join these two negative ideas. Jadi kita akan menggabungkan dua ide negatif ini, dua pernyataan negatif ini menjadi you bring neither boots nor sneakers. Jadi seperti yang Miss sudah jelaskan tadi bahwa you don't have to write again kata don't-nya. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan kata don't-nya walaupun itu maknanya negatif. Kenapa? Karena kata neither dan nor di sini sudah bermakna negatif. Jadi tidak perlu lagi menuliskan kata don't setelah subjeknya. Oke? Jadi you bring neither boots nor sneakers. Kamu tidak membawa kedua antara boots dan sneakers-nya. Oke? Next, he doesn't take boots, he doesn't take sneakers. Nah,
penggunaannya jika digabungkan, join two negative ideas ini menjadi he takes neither boots nor sneakers. Oke? Jadi tidak ada lagi kata don't, tidak ada lagi kata doesn't. Langsung saja verbnya atau kata kerjanya. Karena di sini kita menggunakan he, kita perlu memperhatikan kata kerjanya bahwa kita perlu menambahkan s atau es di akhiran kata kerja. Seperti yang sudah Nandaku pelajari pada materi simple present tense-nya. Oke? Jadi he takes neither boots nor sneakers. Kenapa Miss di sini pakai text? Di sini tadi kalimatnya tidak pakai text. Kenapa? Karena di kalimat awal di sini yang menggunakan doesn't, kita tidak menggunakan lagi text. Kenapa? Karena sudah ada kata, sudah diwakili dengan kata does di sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan huruf s lagi di akhiran kata kerjanya. Jadi penggunaan atau penambahan huruf s atau is atau es di akhiran kata kerja itu berlaku untuk positive ideas atau positive sentence. Jadi berlaku untuk kalimat positif. Ketika dia sudah dirubah menjadi kalimat negatif ataupun kalimat tanya, kita tidak lagi menggunakan s atau es di akhiran kata kerja. Kenapa? Karena dia sudah diwakilkan dengan kata does yang menjadi kata bantunya. Jadi, he doesn't take boots, he doesn't take sneakers. Bukan he doesn't takes, tapi he doesn't take boots, he doesn't take sneakers. Ketika kita menggabungkan dua negative ideas tersebut menjadi he takes neither boots nor sneakers. Jadi tidak perlu lagi menuliskan kata doesn't atau don't-nya. Jadi perlu Anandaku perhatikan di sini bahwa ketika contoh di sini tidak lagi menuliskan kata doesn't, tidak lagi menuliskan kata don't pada saat menggabungkan dua kalimat tersebut. Karena kata doesn't atau kata don't tersebut sudah diwakilkan dengan neither dan nor. Oke? Jadi perlu diingat lagi ketika dia subjeknya he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, apakah bendanya satu, hewannya satu, ataupun tumbuhannya satu, we need to add s or es at the end of the verb. Kita perlu menambahkan huruf s maupun es di akhiran kata kerjanya seperti di contoh yang terakhir ini. He takes neither boots nor sneakers. Oke? Jadi untuk hari ini sekian penjelasan dari Miss. Silakan Anandaku mengerjakan task atau tugasnya hari ini. Combine the two sentences using neither dan nor. Jadi silahkan menggabungkan dua kalimat ini menggunakan neither dan nor seperti yang sudah Miss jelaskan di penjelasan sebelumnya. Jadi tetap dituliskan soalnya ya, seperti minggu lalu dituliskan dulu soalnya lalu dijawab. Jadi dituliskan dulu dua kalimat ini lalu dijawab di bawahnya. Oke? Jadi tetap dituliskan soalnya sebelum dijawab karena jika Ananda langsung menjawabnya, Miss akan memberikan pengurangan poin pada tugasnya hari ini. Jadi silakan dikerjakan dengan baik, diperiksa dulu sebelum dikirimkan ke Miss apakah jawabannya sudah benar atau perlu diperbaiki. Setelah itu mengirimkan foto buku tulisnya ke WA pribadinya Miss dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. Oke, so I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you in the next meeting, the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye-bye.